Saya yakin si perempuan itu demi hanya konten aja. Saya lihat-lihatnya kontennya ya kayak gitu. Artinya demi duit. Bukan semata demi dakwah. Bukan. Tetapi demi duit. Ini lebih parah lagi. Ya, berangkat di awal dia demi AdSense. Kemudian berangkat di awal juga dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia datangi. Itu kesalahan 2 kali. Sekaligus di dalam pola pikir. Sejak awal dia berangkat dari rumah membawa tim kameramen, jadi bukan malah akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, justru akan mendapatkan respon yang negatif saya kira. Karena dari awal berangkatnya membuat konten sudah punya pola pikir yang salah. Pola pikir yang menganggap bahwa orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Apa maksud dan tujuan si perempuan bercadar itu? Datang sampai memaksa-maksa kayak gitu, ngapain gitu loh, malu-maluin. Menurut saya sih malu-maluin. Gak ada harga dirinya justru kalau seperti itu caranya. Gak ada harga dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya tentang seorang perempuan yang bercadar, yang demi konten memaksa orang lain untuk berjilbab ya, berkerudung. Misi kak, misi boleh izin tutup auratnya nggak kak? Kenapa? Coba aja deh bentar kak. Sebentar aja. Kenapa? Udah terbiasa kayak gini ya? Emang sebelumnya agamanya apa ya kak? Islam. Kebetulan kan kakaknya Islam gitu kan, berarti kakak punya kewajiban buat tutup aurat. Enggak sih, saya nggak maksa kakaknya nanti 24 jam. Enggak, di sini saya cuma sebagai renungan kakaknya aja. Mungkin sebentar aja nanti dilepas lagi gitu kan. Sebentar aja. Kakaknya cantik kok, memang kakaknya cantik seperti ini, apalagi tertutup gitu. Sebentar aja juga. Nggak mau. Sebentar aja kak. Coba aja dulu kak. Kenapa harus nolak gitu? Coba. Sebentar aja saya izin gitu. Nah, abis itu kakak boleh lepas lagi deh. Saya tahu kakaknya nyamannya seperti ini. Saya cuma ingin, saya nggak ngajak ke jahat loh kak. Saya nggak ngajak jahat, cuma aku nggak mau. Iya, saya tahu kakaknya nggak mau. Bentar aja kak, beneran. Coba gini loh, sharing dulu sebentar. Siapa tahu nanti kakak ada berubah pikiran gitu kan. Ini loh, ini kan kewajiban kakak gitu. Boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa kak? Gimana? Lagi sibuk nggak? Enggak sih, kita cuma lagi ngobrol dulu. Ngobrol doang. Sebelumnya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Aku non muslim. Kakak kan muslim lah ya? Non muslim juga. Nah gini kak, saya mau ngajakin, ini kalau mau sih tanpa ada paksaan. Kalau mau aja, saya sebagai rasa toleransi aja, seandainya kak memang non muslim, coba pakai hijab gitu. Nanti is okay dilepas lagi nggak apa kak? Gimana? Nyoba doang. Iya nyoba doang. Nanti nggak saya nggak paksa kakaknya 24 jam nggak. Hanya sebagai rasa toleransi mungkin sesama agama lain gitu. Gimana? Kenapa kak? Ini nanti bisa dicopot lagi. Iya dicopot lagi, tapi nggak apa-apa.
Campur lagi nggak apa, tapi ini temannya atau gimana kak? Temannya. Tapi boleh nggak kak? Dari kakak pribadi gimana? Itu nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih kak. Nggak apa-apa. Tapi kakaknya kayak agak kayak agak kebingungan gitu. Terus oke nggak apa-apa ya. Gimana tanggapannya? Jadi gini, untuk memaksakan orang supaya berpakaian seperti kita, itu saya sangat tidak sependapat. Itu yang pertama. Jangan kita menganggap bahwa diri kita itu yang paling baik dan paling benar, dan orang lain itu paling tidak benar, paling tidak baik. Apalagi dilihat hanya di tampilan fisik semata. Ya, apalagi hanya di tampilan fisik semata, karena tampilan fisik itu sangat tidak menjadi jaminan seseorang itu menjadi baik. Saya ingat kaum Khawarij itu adalah manusia yang paling baik secara tampilan fisik, bahkan bukan hanya secara fisik, tapi secara praktek dohiriyah. Ya, bedakan ya. Secara fisik tampilan itu rapih, tapi secara praktek dohiriyah orang itu baik, menepati sholat misal 5 waktu, bahkan qaimul lail, malam itu tahajud, witir ya, shaimun nahar, tiap hari puasa, hafizul Quran, bahkan para penghafal Al-Quran. Itu orang-orang Khawarij. Satu kali lagi, bukan hanya punya tampilan fisik yang baik, tetapi praktek dohiriyah yang baik. Namun kenapa sampai Sayyidina Ali ya itu membantai habis kaum Khawarij di Nihawan? Karena manhajnya. Karena orang-orang Khawarij itu punya manhaj, punya thariqah, pola pikir yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pola pikir Khawarij yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu takfir, mengkafirkan ahlul kiblat yang tidak sependapat dengannya. Itu kenapa kemudian orang-orang Khawarij itu dibantai oleh Sayyidina Ali dan kelompoknya. Poinnya adalah jangan kita melihat orang lain, kebaikan orang lain itu di tampilan fisik. Dan boleh saya katakan, ciri yang sangat spesifik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan di tampilan fisik, tetapi at-thariqah, di dalam manhajnya. Ya, at-thariqah di dalam manhajnya, pola pikir. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah terletak itu di pola pikir, bukan di tampilan fisik. Itu yang pertama. Apa hubungannya dengan perempuan memaksa berjilbab, berhijab? Jadikan perempuan itu menganggap bahwa dirinya paling baik. Kenapa memaksa di pelungnya itu orang lain itu berpenampilan sama seperti dirinya, mungkin ya harapannya, bercadar bahkan. Karena menganggap bahwa dirinya paling baik, orang lain buruk, orang lain jelek. Itu framing awal di kepala perempuan bercadar itu ketika membuat vlog, dirinya merasa paling baik, lebih baik daripada orang yang kemudian dibuatkan konten oleh dirinya. Itu pola pikir yang pertama. Dan itu saya kira pola pikir yang menyesatkan. Menganggap kita lebih baik dari orang lain itu adalah pola pikir yang sebetulnya buruk. Itu mula-mula loh ya. Itu mula-mula yang kemudian kita harus pikirkan sama-sama. Jadi bukan malah akan mendapatkan respon positif dari masyarakat, justru akan mendapatkan respon yang negatif saya kira. Karena dari awal berangkatnya membuat konten sudah punya pola pikir yang salah. Pola pikir yang menganggap bahwa orang lain itu lebih buruk daripada dirinya. Itu loh. Berangkat dari pola pikir itulah saya kira masyarakat bisa menilai sama-sama. Itu yang akan saya sampaikan pertama. Kemudian, apakah gak jadi soal itu kan persoalan dakwah? Ya wis, kalau dakwah ya dakwah.
Tapi kita lihat apakah dengan cara seperti itu dakwah baik dilakukan? Kan itu pertanyaannya. Apakah orang lain tidak risih? Lagi santai di alun-alun tiba-tiba datang suruh berkerudung. Apakah itu pola dakwah yang seperti itu? Yang baik, yang paling baik, yang bakal merubah seseorang? Coba kalian pikirkan. Bahkan ada perempuan yang sampai langsung pergi. Kenapa? Kan menjadi pertanyaan, kenapa? Sampai ada perempuan yang risih bahkan, yang langsung pergi. Kenapa? Ya karena polanya salah. Polanya salah. Satu kali lagi, dari awal berangkat membuat vlog itu, tujuan berdakwah, tujuan syiar, tetapi malah berdampak buruk, negatif. Ini yang kemudian harus dipikirkan ulang. Ya meskipun itu hanya demi konten. Saya yakin si perempuan itu demi hanya konten aja. Saya lihat-lihatnya kontennya ya kayak gitu. Artinya demi duit. Bukan semata demi dakwah. Bukan. Tetapi demi duit. Ini lebih parah lagi. Ya, berangkat di awal dia demi AdSense. Kemudian berangkat di awal juga dia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang dia datangi. Itu kesalahan 2 kali. Sekaligus di dalam pola pikir. Sejak awal dia berangkat dari rumah. Membawa tim kameramen untuk datang ke alun-alun atau mana saja yang akan dia datangi. Itu berangkat 2 sekaligus kekeliruan menurut saya. Silahkan aja. Kemudian Anda saya kira bisa menilai sama-sama. Apa maksud dan tujuan si perempuan bercadar itu? Datang sampai memaksa-maksa kayak gitu. Ngapain gitu? Malu-maluin. Menurut saya sih malu-maluin. Nggak ada harga dirinya justru. Kalau seperti itu caranya. Nggak ada harga dirinya. Itu menurut saya. Nggak ada harga dirinya sama sekali. Nggak ada. Apa coba? Nilai positifnya apa? Output positifnya apa ketika Anda melakukan vlog seperti itu? Apakah akan ada dampak perubahan kepada orang lain? Enggak, sangat enggak produktif dakwah dengan kayak gitu, enggak. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.